Jadi negara-negara, setiap ada negara, satu negara yang punya kontribusi positif terhadap Palestina, yang secara real membantu Palestina, mesti ditumbangkan. Ya, mesti ditumbangkan. Irak itu Saddam Hussein luar biasa gitu. Dia yang satu-satunya negara di Timur Tengah yang berani melontarkan roketnya ke tanah jajahan Palestina yang dikuasai oleh Israel. Dia bilang, saya tantang negara-negara Arab, saya sudah meluncurkan 49 roket ke Tel Aviv, saya sisakan satu, saya tantang negara-negara Arab mana yang berani untuk melontarkan roket ke Israel saat itu. Dan sampai saat ini tidak ada satupun negeri-negeri Arab yang berani menyerang Israel. Bahkan yang terjadi saat ini adalah normalisasi. Nah, inilah yang terjadi, normalisasi, perjanjian damai, membangun hubungan diplomatik yang memang sangat dibutuhkan oleh Israel, karena Israel ini takut dengan negara-negara di Timur Tengah. Saat ini setelah terjadi normalisasi antara Israel, Bahrain, kemudian juga Israel Uni Emirat Arab, itu luar biasa. Seolah-olah mereka udah nggak butuh nih Palestina, karena perjanjian damai antara Israel dan Palestina ini dibuat supaya negara-negara Arab ini nggak banyak melakukan aksi membantu Palestina. Jadi dibuatlah perjanjian damai. Tapi ketika terjadi normalisasi antara Israel Uni Emirat Arab, kemudian Israel Bahrain, bahkan sebentar lagi ini akan terjadi Israel Sudan dan Israel dengan Oman, sehingga genaplah ya negara-negara Arab itu melakukan normalisasi dengan Israel seperti itu. Nah, ini akan berbahaya buat Palestina. Sekarang Palestina ngerasa sendiri. Israel ini luar biasa, Pak Iwan. Progres mereka setelah Arab Spring dalam jangka 10 tahun ini luar biasa besar. Karena mereka gitu tiap hari bekerja gitu ya. Ada target-target yang mereka akan lakukan. 2011 terjadi Arab Spring, negara-negara dengan pemimpin yang mensupport Palestina itu dihancurkan. Kemudian ini sejak tahun 2017 terjadi deal of century dengan adanya Trump. 2019 mulai normalisasi, 2020 jadi puncak mereka melakukan normalisasi, yang nanti kita akan lihat apakah ada kaitan COVID-19 dengan rencana besar Israel ini. 2020 Uni Emirat Arab dan juga Bahrain ya, yang akan menyusul Sudan dan Oman. Nah, ini yang terjadi, Pak Rehwan ya. Jadi pembentukan perdamaian dengan hubungan diplomatik, kemudian membentuk kedutaan besar, perdamaian dan stabilitas, menjaga ya semualah kerjasama. Kalau sudah adanya hubungan diplomatis itu akan ada banyak kerjasama. Jordan di Jordan itu sudah sejak tahun 94 mereka normalisasi dengan Israel, ada kedutaan besarnya. Mesir sudah ada kedutaan besarnya, kedutaan besar Israel. Kemudian ini diikuti negara-negara selanjutnya. Yang tinggal ini saat ini tinggal Saudi. Tapi Saudi juga nampaknya ya bermain di balik layar, karena ketika ada pesawat Israel melintasi wilayah Saudi itu diizinkan oleh Saudi gitu. Jadi seperti ini, jadi berubah semua. Israel sudah berhasil mencengkeram lah di Timur Tengah, di negara-negara Arab ini yang memang mendukung Palestina ini, dan ini berpengaruh besar terhadap Palestina ya. Pemerintahan Palestina menyerukan supaya memboikot penantangan normalisasi tersebut, kemudian menyebutkan bahwa ini hari yang paling kelam untuk sejarah Palestina ya, ketika negara-negara Arab mulai melakukan normalisasi atau hubungan damai dengan Israel ya. Kemudian yang paling berpengaruh adalah normalisasi ini terhadap keberadaan Masjid Al-Aqsa yang ada di Al-Quds atau Yerusalem seperti itu. Ini yang paling besar pengaruhnya. Kemudian juga nasib Palestina setelah normalisasi ini ya, Israel ini sudah memenangkan status tertinggi mereka. Jadi mereka diakui secara internasional oleh negara-negara Arab atas eksistensi mereka. Padahal tahun 48 nggak ada negara-negara yang mau mengakui Palestina, itu disebut penjajah gitu. Tapi saat ini mereka sudah melakukan normalisasi, kemudian diakui, kemudian melakukan hubungan diplomatik dan lain-lain sebagainya. Pengakuan ini jauh lebih bernilai sebenarnya dibandingkan keuntungan ekonomi apapun yang diperoleh oleh negara-negara yang melakukan normalisasi tersebut. Karena inilah ketika ini sudah terjadi, ya sudah, Palestina akan tersingkirkan gitu ya. Nggak perlu lagi di Palestina, orang saya sudah berdamai kok. Yang tadinya perdamaian Israel Palestina itu dilakukan untuk menjinakkan negara-negara Arab gitu.
Tapi ketika negara Arab sudah luluh di bawah ketiak Israel, ya sudah selesai ini. Sehingga nasib Palestina ya sudah seperti ini. Tapi ada sisi positifnya, dengan adanya seperti ini, baru pertama kali dalam sejarah tanggal 3 September 2020 14 faksi yang ada di Palestina itu duduk bersama melakukan perdamaian gitu. Ada Hamas dengan Fatah yang sejak 2006 terjadi peperangan besar di sana ya. Itu bisa duduk bareng, ada Jihad Islami, mereka bisa duduk bersama di situ melakukan damai. Mereka bilang, Mahmud Abbas ini bilang, kita akan melakukan persatuan katanya. Melakukan persatuan, untuk apa kita berpisah? Apa yang mendasari kita untuk melakukan perpecahan? Ismail Haniyah pun mempunyai statement demikian gitu. Kita akan segera melakukan persatuan untuk menentang normalisasi negara-negara Arab ini. Jadi sisi positifnya seperti itu. Mereka sekarang sudah mulai konsolidasi dan melakukan persatuan, seperti itu. Akan membentuk pemerintahan persatuan lagi. Nah ini sisi positifnya kemudian. Nah kemudian yang terjadi dengan Masjidil Aqsa sendiri, kunjungan Yahudi ke Masjidil Aqsa itu setiap tahun meningkat. Ini catatan dari 2011 yang hanya 5.000 per tahun, 2012 naik 100% jadi 10.000, 2013 13.000 orang masuk, 2014 2015 14.000, 2016 17.000, 2017 25, dan 2019 ini 30.000. 2020 kami pernah dapat data juga, baru pertengahan tahun itu sudah melebihi dari data 2019 selama setahun gitu. Dan ini sangat berpengaruh para Ikhwan ya. Apa namanya, mereka luar biasa melakukan penistaan terhadap Masjidil Aqsa. Nah inilah yang terjadi di sana. Dan normalisasi ini dilakukan ya, itu memang di masa pandemi ini. Israel melakukan normalisasi dengan Uni Emirat Arab, kemudian diikuti dengan Bahrain. Setelah mereka melakukan normalisasi, penandatanganan normalisasi di Amerika ya, Netanyahu pulang ke Tel Aviv. Ketika dia pulang Tel Aviv, pemerintah di lockdown selama 3 minggu. Jadi nggak akan ada yang demo nih. Kalau terjadi di masa normal mungkin akan ada demo besar-besaran di negara-negara Arab atau di negara Timur. Tapi itu dilakukan benar-benar di masa yang memang orang nggak bisa berbuat apa-apa karena pandemi ini. Artinya apa? Masa pandemi ini memang jadi timing yang pas lah buat mereka ya, buat Israel untuk melakukan hal-hal yang strategis. Tiap tahun mereka ada progres. 2011 negara Arab dihancurkan ya, negara-negara pendukung Palestina. Kemudian 2017 Deal of Century, 2018 mereka terus melakukan negosiasi, 2020 mereka normalisasi. Progresnya ada gitu setiap tahun, dan ini akan terus sampai mereka benar-benar menguasai Masjidil Aqsa dan meruntuhkan Masjidil Aqsa yang memang jadi tujuan utama mereka, dan mendirikan kuil Solomon yang ada di sana. Itu tujuan akhir mereka, tapi dibuat kacau dulu ya. Nah jadi ini pertanyaannya, kalau Israel setiap tahun ada progres untuk mengangkangi Masjidil Aqsa, progres kita apa?